Dewa Obat Terkuat. Bab 287. Utara hanyalah sebuah julukan. Bagaimanapun, tempat dengan kekuatan tertinggi ada di utara. Sumber daya terbaik dan peluang terbaik semuanya ada di utara. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berharap dalam hidup ini untuk membangun pijakan di utara dan menyebarkan cabang dan dedaunan mereka di utara. Mungkin belum pernah ada manusia yang bisa membangun pijakan di utara. Setidaknya, mulai beberapa dekade lalu, tidak ada lagi manusia yang bisa membangun pijakan di utara. Itu adalah medan pembunuhan yang paling menakutkan. Kegagalan berarti tersingkir dan lenyap sama sekali. Tidak ada yang mengetahui hal ini lebih baik dari Lin Yi. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak keluarga membangun gedung-gedung tinggi dan menjamu tamu, dan kemudian dia melihat gedung-gedung mereka runtuh. Bahkan keluarga Lin-nya. Saat itu adalah keluarga kaya di utara. Di malam yang sama, semua orang terbunuh dan menghilang sepenuhnya dari utara. Lin Yi makan tanpa ekspresi, dan sedikit udara dingin yang keluar dari tubuhnya membuat Nan Sanshi merasa seperti tercekik. Dia memegang gelas anggur dan ingin bersulang untuk Lin Yi dengan anggur, tetapi dia bahkan tidak bisa mengatakan apapun saat ini. Dia tidak tahu apa yang dia katakan salah, yang membuat Lin Yi tidak senang. Saudara Lin. Liu Feifan berteriak pelan, dan dia juga merasakan perubahan aura Lin Yi. Bagus. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melihat wajah orang-orang di meja itu semuanya menjadi pucat, dan aura kuat di tubuh mereka segera menghilang, santai saja. Udara padat seakan bergerak lagi secara tiba-tiba. Nan Sanshi menarik napas dalam-dalam dan merasakan baju di tubuhnya sudah basah. Dia tidak menyangka ekspresi Lin Yi akan berubah dan auranya akan sangat menakutkan. Tuan Lin, jangan khawatir. Saya akan mengawasi ibu kota provinsi dan melakukan yang terbaik untuk menjaga lingkungan saat ini sehingga keluarga Ye dapat memiliki lingkungan bisnis yang baik. Dia mengangkat gelasnya dengan hati-hati. Lin Yi mengangguk ringan, mengambil gelas anggur, menyentuhnya dengan Nan Sanshi, dan menyesapnya. Makan makanan, makan makanan, makan makanan. Suasana berangsur-angsur menjadi hidup. Nan Sanshi berinisiatif untuk minum dan mengenal setiap meja, dan rasa mabuknya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Lin Yi tidak tertarik dengan acara seperti itu, dia datang hari ini agar karyawan Ye lainnya mengenal Nan Sanshi sehingga mereka dapat dengan mudah menghubungi dan bekerja sama satu sama lain di ibu kota provinsi di masa depan. Setelah makan, dia membawa Liu Feifan dan meninggalkan hotel. Di depan pintu, pengemudi telah kembali dan menunggu di samping mobil. Tuan Lin, saya membeli kue kepingan salju. Saya lupa bertanya kepada Tuan Lin rasa apa yang dia inginkan. Saya membeli masing-masing jenisnya dan semuanya ada di bagasi. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Nan menyuruh saya mengirim Anda kembali, Tuan Lin. Lin Yi mengangguk, dan Liu Feifan segera mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada pengemudi. Tuan Lin, tidak. Ambil. Liu Feifan berkata, lebih dari itu akan dianggap kerja keras. Terima kasih, Tuan Lin. Sopir itu segera berkata. Lin Yi tidak berkata apa-apa, membuka pintu mobil dan masuk. Ini adalah mobil eksklusif Nan Sanshi, satu-satunya mobil mewah edisi terbatas di seluruh ibu kota provinsi. Plat nomornya sendiri sangat terkenal di ibu kota provinsi. Sopir menyalakan mobil dan menyuruh Lin Yi dan yang lainnya kembali. Tidak lama setelah mereka keluar dari hotel, Lin Yi mengangkat kepalanya dan melirik ke kaca spion. Sudah berapa lama orang di belakangmu ini mengikutimu? Pengemudi itu melirik ke kaca spion dan ekspresinya berubah, apakah ada yang mengikuti Anda? Dia hendak menelepon Nan Sanshi dan meminta Nan Sanshi mengirim seseorang untuk melindungi Lin Yi, tetapi Liu Feifan menahannya. Saudara Lin, seharusnya keluarga Zheng yang berada di utara, kan? Apakah kamu akan menghadapinya? Liu Feifan memandang Lin Yi. Mereka mengendarai mobil Nan Sanshi, dan tujuan pihak lain jelas adalah Nan Sanshi. Mereka ingin menyingkirkannya dan membuat lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi kehilangan kendali, sehingga mereka bisa memanfaatkan celah tersebut. Berkendara ke pinggiran kota. Lin Yi berkata, ya. Pengemudi segera menyesuaikan arahnya dan menuju ke pinggiran kota. Mobil di belakangnya langsung mengikutinya. Sepertinya dia tidak khawatir akan terekspos sama sekali dan menyalakan lampunya beberapa kali berturut-turut. Seolah-olah dia secara aktif memberitahu mobil di depannya bahwa dia akan datang. Zheng Yun, yang sedang menatap Lin Yi dan mobilnya, memasang ekspresi mematikan di wajahnya. Aku di sini. Aku di sini untuk membunuhmu. Dia memiliki wajah yang galak, terus mengedipkan lampu depannya, dan dengan provokatif berkata, apakah kamu takut?
Telepon seseorang, cepat temukan seseorang. Aku akan membunuh sebanyak kamu datang. Karena Nansanshi bodoh, dia tidak keberatan membiarkan ibu kota provinsi diguncang lagi sehingga mereka yang masih hidup tidak berani memasuki lingkaran bawah tanah jika tidak mereka akan datang untuk memperjuangkannya. Mobil di depan menyesuaikan arahnya, melaju semakin kencang, menuju pinggiran kota, berbelok ke kiri dan ke kanan seolah berusaha melepaskan diri. Mungkin mereka takut, tapi Zheng Yun menjadi semakin bersemangat. Dia menyukai perasaan menyenangkan seperti kucing dan tikus. Tunggu sampai Anda sudah cukup melakukan trik terhadap mangsa ini, tunggu sampai ketakutan mereka mencapai titik ekstrim, lalu bunuh mereka. Tiba-tiba, mobil di depannya berhenti di pinggir jalan yang sepi. Tanpa ragu, Zheng Yun langsung melangkah maju dan berbelok ke depan mobil. Dia membuka pintu mobil, belati terlepas dari tangannya, dan dia langsung memegangnya. Dia menatap pengemudi di dalam mobil dengan mata dinginnya, lalu melihat ke kursi belakang, mengulurkan jarinya, dan mengaitkannya. Nansanshi, keluarlah, kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Pintu mobil terbuka, dan Lin Yi lah yang keluar. Siapa kamu? Ekspresi Zheng Yun berubah dan dia melirik ke plat nomornya. Ini jelas mobil Nansanshi. Saya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Lin Yi berkata, bukan urusanku kalau suasana hatimu sedang buruk. Di mana Nansanshi? Suasana hatiku sedang buruk, dan kamu masih datang untuk memprovokasiku. Lin Yi bertanya, mengapa itu tidak ada hubungannya denganmu lagi? Dia melangkah maju dan berjalan menuju Zheng Yun. Matanya yang dingin seperti binatang buas, terutama menakutkan di malam yang gelap. Zheng Yun melirik mata Lin Yi dan tidak bisa menahan gemetar. Tangan yang memegang belati dengan erat tidak bisa menahan gemetar. Di pinggiran kota yang sepi ini, udara di sekitarnya tampak tiba-tiba turun. Pengadilan kematian. Zheng Yun meraung marah, seolah ingin memberanikan diri. Dia tiba-tiba mengangkat belatinya dan bergegas menuju Lin Yi. Dia sangat cepat, memanggil. Tapi tiba-tiba, Zheng Yun berteriak, seolah-olah ada anak panah yang mengenai lututnya, dan dia langsung jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ah! Zheng Yun menjerit kesakitan dan berjuang untuk berdiri, tetapi ada tusukan rasa sakit lagi, dan kakinya yang lain terkena sesuatu yang tidak diketahui, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Bagaimana kabarnya? Dia menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil belatinya. Tanpa diduga, tangan Lin Yi lebih cepat dari tangannya dan mengambil belati itu terlebih dahulu. Kamu, siapa kamu? Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, Zheng Yun menjadi pucat dan menatap Lin Yi dengan ketakutan di matanya, itu tadi. Jarum Ki tadi. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah teringat sesuatu. Kamulah orangnya. Lin Yi berjongkok, matanya dingin. Aku tidak menyangka kamu akan mengenalku. Kalimat ini membuat wajah Zheng Yun menjadi pucat dan detak jantungnya berhenti seketika. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan melihat dewa pembunuh legendaris yang menakutkan di tempat seperti ibu kota provinsi. Eksistensi menakutkan yang menyelamatkan manusia seperti dewa dan Buddha dan membunuh orang seperti iblis. Bab 288. Di utara, pria itu adalah legenda. Hanya orang-orang tingkat tinggi, atau pemimpin dalam suatu industri, yang memenuhi syarat untuk mengenalnya. Orang biasa mungkin belum pernah mendengar tentang dia, apalagi mengenalnya. Lagi pula, belum lagi kekuatan Lin Yi, keterampilan medisnya saja ditakdirkan untuk membuat terlalu banyak orang memintanya. Belum lagi di ibu kota provinsi ini, bahkan di utara, Lin Yi adalah orang besar yang tidak dapat dijangkau olehnya. Dia benar-benar datang untuk membunuh Lin Yi. Tidak ada bekas darah di wajah Zheng Yun, dan seluruh tubuhnya sepertinya jiwanya dikosongkan dalam sekejap, dan dia gemetar ketakutan. Jika kepala keluarga tahu bahwa dia telah menyinggung Lin Yi tidak perlu mengambil tindakan. Kepala rumah akan mematahkan semua tulang di tubuhnya dan membuatnya berlutut untuk meminta maaf dan memohon belas kasihan. Seluruh keluarga Zheng tidak berani memprovokasi orang besar yang menakutkan seperti Lin Yi. Melihat reaksi Zheng Yun, dia sangat ketakutan hingga Lin Yi kehilangan minat untuk membunuhnya. Hanya mengetahui identitasmu, itu saja. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang keluarga Zheng, yang dianggap normal. Orang kecil setingkat ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu dia. Tuan. Jakun Zheng Yun meluncur ke atas dan ke bawah, dan tenggorokannya seperti dipenuhi pasir. Kata-katanya serak dan dia hampir kehilangan suaranya, kenapa kamu? Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu orang itu di ibu kota provinsi. Dia juga akan masuk ke mobil seseorang seperti Nansanshi.
Dia merasa pikirannya kosong. Dia bahkan tidak takut pada pukulan besar lainnya, tapi yang itu. Dengan metode ini, dia 100% yakin bahwa itulah yang dia maksud. Mampu mengendalikan ki dan mengubahnya menjadi jarum, bukankah itu ciri seorang dokter perang? Saya tidak bisa berada di sini. Lin Yi bertanya sebagai jawaban, yang membuat Zheng Yun ketakutan seperti zombie dan membuatnya takut. Tidak, bukan itu maksudku. Kepala Zheng Yun bergetar seperti mainan dan dia hampir menangis. Aku salah. Aku tahu aku salah. Itu karena aku buta dan tidak mengenali Taisan. Aku tidak menyangka itu kamu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Lin Yi sedang duduk di dalam mobil, Zheng Yun tidak akan berani mengejarnya bahkan jika dia mengemudikan mobil itu langsung ke laut. Dia tiba-tiba terbangun. Lin Yi sedang mengendarai mobil Nan Sanshi. Pantas saja Nan Sanshi begitu berani dan berani menolaknya secara langsung. Faktanya, Lin Yi bertanggung jawab atas kematian Fu Yu di ibu kota provinsi ini, bukan? Selain Lin Yi, Zheng Yun tidak dapat memikirkan orang lain dengan kekuatan seperti itu yang dapat dengan mudah menghadapi Fu Yu dan Hui Dao. Zheng Yun tidak berani memikirkannya lagi, dia merasa tubuhnya menjadi dingin dan berangsur-angsur berubah menjadi mayat. Sekarang kamu tahu ini aku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Lin Yi berkata. Zheng Yun terbaring di sana, wajahnya pucat, membunuh orang dan membungkam mereka. Mulutnya terbuka, matanya merah, dan ada ketakutan, penyesalan, ketidakberdayaan, dan sedikit keengganan di matanya. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri begitu keras hingga dia menjadi buta. Aku menyinggung tuanmu, Zheng Yun pantas mati. Aku hanya memintamu bersikap lunak dan mengabaikan keluargaku. Zheng Yun menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Tidak menyakiti keluarga Anda, tidak menyakiti keluarga Zheng, itulah bantuan terbesar yang bisa Anda minta. Aku tidak akan membunuhmu. Lin Yi memegang belati di tangannya dan memutar jarinya. Belati itu berputar dengan cepat, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Zheng Yun. Sedikit rasa dingin membuat Zheng Yun tidak berani bergerak sama sekali. Mendengar Lin Yi berkata bahwa dia tidak akan membunuhnya, dia tidak merasa santai. Dia takut Lin Yi akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Selama kamu melakukan satu hal untukku, aku tidak akan berdebat denganmu. Tuan, tolong bicara. Melihat ada syaratnya, Zheng Yun bertanya dengan cepat. Ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Saya ingin Anda membiarkan semua keluarga di utara datang mengganggu saya. Apa? Zheng Yun tercengang, berpikir bahwa dia tidak mendengar dengan jelas. Lin Yi meminta keluarga-keluarga di utara untuk mengganggunya. Ku bilang, biarkan keluarga-keluarga di utara itu datang menggangguku, terutama orang-orang serakah itu. Bisakah kamu mengerti maksudku? Zheng Yun menggelengkan kepalanya dan buru-buru mengangguk. Dia dapat memahami bahwa keluarga yang disebutkan Lin Yi sama seperti keluarga Zheng, ingin melangkah lebih jauh atau menjarah lebih banyak sumber daya, tetapi keluarga mana di utara yang tidak serakah? Zheng Yun hampir menangis. Mungkinkah Lin Yi ingin dia menarik bahkan keluarga kaya raya di utara? Tidak peduli di keluarga mana kamu berada, semakin kuat orang yang dapat kamu provokasi, semakin baik. Lin Yi menjentikkan jarinya, dan dengan dentang belati, dia memakukan Zheng Yun di depannya dan menguburnya di tanah. Jika aku mempermalukanmu seperti ini, kamu pasti ingin membalas dendam, kan? Kali ini, Zheng Yun menggelengkan kepalanya dengan putus asa, takut Lin Yi akan merasa seperti sedang mengangguk. Dia tidak berani memikirkan balas dendam, sedikit pun. Orang dewasa dianiaya, tapi penjahat tidak berani. Tidak masalah, aku mengizinkanmu menyimpan dendam. Lin Yi berkata, jadi, apakah kamu ingat dengan jelas? Sayang sekali membiarkan orang-orang itu datang menggangguku. Ini adalah kota provinsi yang bagus dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali jika tidak menjarahnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yi mengabaikannya, berbalik dan berjalan kembali ke mobil. Zheng Yun tercengang. Dia belum pernah mendengar permintaan seperti itu, tidak pernah mendengar ada orang yang khawatir bahwa mereka tidak mempunyai cukup banyak masalah, dan berharap lebih banyak orang akan datang untuk mengganggu mereka. Jika itu orang lain, dia akan menyebutnya bodoh, tapi itulah orang di depannya. Zheng Yun melihat punggung Lin Yi dan tiba-tiba gemetar, tiba-tiba dia berpikir, mungkinkah ibu kota provinsi ini adalah pusaran air yang sengaja dibuat oleh Lin Yi. Kita harus menelan semua keluarga serakah di utara. Memikirkan hal ini, Zheng Yun melirik belati yang tertancap di depan matanya lagi,
bibirnya bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam mobil, pengemudi dan Liu Feifan duduk di sana, menunggu dengan tenang. Liu Feifan tidak tahu apa yang Lin Yi jongkok di sana dan berbicara dengan Zheng Yun, tetapi melihat reaksi Zheng Yun, dia tampak sangat ketakutan. Saudara Lin bahkan tidak mengerahkan tenaga apapun, mengapa dia jatuh? Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Yi sepertinya tidak mengambil tindakan apapun. Zheng Yun masih beberapa meter dari Lin Yi, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia terbaring di tanah, tidak dapat bergerak. Apakah momentum ini sungguh kuat? Seluruh tubuh pengemudi mati rasa dan bahkan tidak bisa merasakan kaki yang digunakannya untuk menginjak pedal gas. Klik. Begitu Lin Yi masuk ke dalam mobil, dia berkata dengan tenang, "Ayo pergi." Pengemudi itu mencubit pahanya dengan keras dan meringis kesakitan. Kemudian dia merasakannya dan segera memasukkan gigi mobilnya, menyalakan mobil, berbalik dan pergi. Zheng Yun berbaring di sana, melihat mobil Lin Yi pergi. Setengah jam kemudian, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang dan dia bisa berdiri, tetapi kakinya masih gemetar hebat. Dia mengulurkan tangannya dan menarik celananya. Rasa basah dan lengket membuatnya tersipu malu. Zheng Yun segera masuk ke dalam mobil, kembali ke hotel, mendobrak pintu hingga terbuka, mengambil celananya dan pergi ke toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Beberapa orang di ruangan itu terdiam dan tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Zheng Yun membunuh Nan Sanshi dan memercikkan darah ke celananya? Tapi mereka tidak mencium bau darah, mereka hanya mencium sedikit bau pesing. Bersambung.